Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara Kidi siang hari ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berkat kegigihannya kita bisa keluar dari zaman jahiliyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara Kidi siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya tausiah oleh Ustaz Nasuha. Kepada Ustaz, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa fillah wa minallah wa ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmat sehat, juga nikmat iman, sehingga sampai siang hari ini kita begitu merasa bahwa ibadah memang harus kita lakukan. Ibadah harus kita istiqomahkan, dan ibadah harus kita jaga sebaik-baiknya. Tidak sedikit di antara hamba Allah yang sama difasilitasi, dianugerahi nikmat, sama-sama dikasih sehat, sama-sama dikasih panjang umur, bahkan kadang-kadang anugerah itu lebih besar dia terima, tapi sedikit pun tidak ada perasaan bahwa ibadah penting bagi dirinya. Itu tidak sedikit. Ketika dalam lubuk hati kita bahwa ibadah penting, maka inilah nikmat yang hakiki. Ketika kita merasa perlu dengan Allah, maka itulah nikmat yang paling agung. Ketika kita merasa bahwa kalau saya tidak ibadah, maka saya akan mendapatkan murka Allah, maka itulah sesungguhnya nikmat yang sebenar-benarnya. Sebagian hamba-hamba Allah memahami bahwa nikmat adalah materi. Sebagian hamba-hamba Allah memahami nikmat adalah jabatan, pangkat, kedudukan, dan sebagian di antara hamba-hamba Allah bahwa nikmat itu adalah harta yang melimpah ruah. Nikmat adalah sesuatu yang bisa dirasakan nikmat, juga bisa menyelamatkan. Itu nikmat. Kalau sesuatu yang dirasakan nikmat oleh hawa nafsu, sebagian besar tidak ada yang menyelamatkan. Hampir-hampir keseluruhannya itu justru malah mencelakakan bagi yang melakoni nikmat. Maka barometer nikmat yang bisa dirasakan bahwa itu nikmat dan kemudian menyelamatkan, itu barometernya pakai ilmu. Baru nanti akan selaras dan seiring dengan iman. Setelah sebulan kita di sekolahin dengan Ramadan. Kemarin kita begitu gigih, bangun malam gigih gitu ya, baca Quran kuat. Tapi setelah Ramadan lewat, sekarang di mana suasananya? Insya Allah ya. Insya Allah apa nih?
Insya Allah bisa terjaga atau insya Allah lepas. Kalau dalam jenjang sekolah di kepolisian, masuk ke Tamtama, lalu sekolah lagi ke Bintara, lalu sekolah lagi ke Perwira, sampai ke Perwira Tinggi. Ini gambaran buat orang-orang yang puasa kemarin. Tadinya mukminin, lalu oleh Allah disekolahin selama 1 bulan, naiklah dia pangkatnya menjadi mukminin soimin, kan gitu. Lulus soiminnya, maka naik dia pangkat jadi muttaqin, sebagaimana Allah gambarkan Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun. Ketika dia lulus, bahwa dia puasanya beres, maka dia menyandang gelar muttaqin. Ibarat kalau tadi jenjang sekolah Tamtama, Bintara, kemudian Perwira, muttaqin sudah dapat gelar perwira. Ada nggak kira-kira kalau udah jadi perwira pengen masuk lagi ke Tamtama atau masuk ke Bintara? Kayaknya sesuatu hal yang nggak mungkin. Tapi bisa saja keperwiraannya dicopot, kan itu, lalu diturunin pangkatnya. Kenapa? Karena dia melanggar satu etika yang tidak patut sebagai seorang perwira. Tidak layak sebagai seorang perwira melakukan hal-hal yang negatif. Sebagai seorang perwira tidak pantas berbuat atau melanggar etika dalam kepolisian. Atau di birokrasi, seorang lurah prestasinya bagus, naiklah dia jadi sekcam, sekcam jadi camat, camat jadi wakil bupati, terus dan terus. Di penghujungnya dia punya prestasi lebih daripada yang lain, itu muttaqin. Tapi satu hal yang nggak mungkin, kalau dia sudah jadi bupati atau sudah jadi camat, dia pengen lagi jadi lurah. Tapi bisa saja secara administratif dia turun jabatannya karena melakukan etika yang tidak patut. Maka oleh karena itu, seorang yang sudah naik jenjang derajatnya sampai muttaqin, maka Syawal dan berikutnya dia harus mempersiapkan diri supaya bisa menjaga kehormatan sebagai seorang mukminin muttaqin, itu bisa langgeng, bisa istiqomah sampai akhir hayat. Muttaqin itu jangan sampai lepas, karena Allah menyediakan surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga Allah peruntukkan bagi mereka yang bertakwa. Takwa artinya apa takwa? Takut sama bini tua? Bukan tua. Takwa itu dalam definisi bahasa Arab imtitsalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjaga atau menjauhi larangan-larangan Allah. Ini orang yang bertakwa tadi sudah sampailah dia bisa menjaga dirinya, tidak mungkin lagi untuk menurunkan dirinya ke jenjang Tamtama atau Bintara. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak demikian. Tidak sedikit begitu lepas Ramadan, lepas juga dengan masjid. Tinggal berjamaahnya, sholat kembali asik di rumah. Tinggal Qur'annya yang biasanya tadarus, dia tinggalkan lebih akrab dengan korannya. Gitu kan? Yang biasanya berbagi dengan sesama, Ramadan memang banyak medianya untuk berbagi. Ada buka bersama kan itu ya. Kemudian ngirim ke musola, ke masjid. Ada juga yang ikut buka bersama tapi siangnya nggak puasa. Ya, malamnya nggak terawih. Dia pikir dia hapus tuh kesalahan-kesalahannya dengan memberikan bukaan, memberikan iftar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah paket berikutnya, yaitu dengan Idul Kurban.
supaya nih umat yang sudah berupaya semaksimal mungkin pengen jadi muttaqin, maka jenjang amaliyahnya berlanjut, ada estafetnya. Ketika Syawal ada puasa sunnah Syawal, dia kerjakan itu. Kemudian menghantarkan dirinya bertemu dengan Idul Kurban. Maka oleh karena itu, ini sebagai kesinambungan dari amal-amal yang sudah kita jaga, yang sudah kita lakukan selama Ramadan, lalu kita sambung dengan Idul Kurban. Persoalannya orang tidak begitu tertarik dengan kurban, tapi lebih tertarik mencari daging kurban. Yang ironis, dia lari ke masjid sana, lari ke masjid sana, lari ke masjid sana, dia kumpulin dagingnya, terus dia pergi ke pasar dijual. Ada agennya itu, ngumpul, dikumpulin, udah kerahkan pasukan, 10 orang ke sana, 10 orang ke sini, rame-rame minta kupon. Lumayan, kalau daging misalnya harganya 60.000, kasih aja 25.000, udah adem tuh. Ya kalau misalnya dapat 4 kupon atau 5 kupon, 5 kupon, 4 kupon dijual, 1 kupon buat makan, kan cukup. Jadi kurang tertarik untuk melakukan kurban. Padahal tidak semata-mata Allah ajarkan dan tidak semata-mata Allah contohkan melalui nabi-nabi dan rasulnya tentang kurban, terkecuali bahwa itu adalah amalan-amalan yang mulia. Sampai-sampai Ibrahim alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengorbankan putranya. Kenapa putranya? Jadi latar belakangnya banyak. Dulu orang-orang Romawi kuno itu mendambakan kesuburan kehidupan dengan mengorbankan manusia. Jadi manusia dikorbankan. Lalu orang-orang Mesir kuno juga sama. Kalau pengen turun hujan, kemudian sungai Nilnya tidak kering, dia hadiahkan tuh kepada dewa-dewa yang dianggap sebagai penguasa alam, maka dikorbankan manusia. Nah, Islam hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Memang ini manusia ditampilkan Ismail, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diambillah Ismail, dilindungilah Ismail, diselamatkanlah Ismail, kemudian ditukar dengan kambing. Kenapa? Bahwa hanya binatanglah yang kemudian pantas untuk dikorbankan, bukan manusia. Jadi itu sebenarnya untuk menghapus budaya-budaya masyarakat yang ada yang salah memahami tentang kurban. Ketika Ismail sudah dibawa oleh ayahnya, ini luar biasa ketaatan dan kesolehan seorang anak. Begitu disampaikan informasi ataupun wahyu dari Allah melalui malaikat kepada Ibrahim bahwa dia harus menyembelih anaknya. Bisa kita bayangkan bertahun-tahun nungguin pengen punya anak. Begitu dia punya anak umur 13 sampai 14 tahun, ada perintah Allah supaya disembelih. Makanya ada disebut hari tarwiyah, hari ragu-ragu, hari bingung. Ini wahyu atau memang bisikan setan? Wahyu atau bisikan setan sampai 3 hari. Maka di situ dapat wahyu yang betul-betul wahyu yang membuat Ibrahim yakin. Maka disembelihlah, kemudian disampaikanlah kepada Ismail bahwa ayahnya ataupun ayahmu mendapatkan wahyu dari Allah bahwa engkau harus dikorbankan. Kata Ismail, kalau memang itu wahyu dari Allah, laksanakan saja wahai ayahku, dan aku insya Allah jadi orang yang sabar, yang siap menjalankan ajaran Allah. Kalau anak-anak kita sekarang jangankan untuk dipotong, iya, suruh bantuin ibunya aja tuh masak, belum tentu mau. Suruh nyuci sepatunya aja pulang sekolah, belum tentu mau. Kenapa? Pergeseran nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jauh. Di sekolahin bukan sekolah belajar yang benar, malah bawa celurit ya.
Iya. Kenapa? Karena pergeseran nilai-nilai ajaran agama sudah sangat jauh. Nah, tadi saya dengar, kebetulan saya tadi malam tidak nonton, cuman katanya ada seorang psikolog, tidak jaminan kalau orang belajar agama kemudian tidak tawuran kan gitu. Kebetulan tadi diskusi sama Kemenak di Kokol, beliau nonton semalam, katanya ada seorang psikolog menyampaikan demikian. Justru karena orang punya nilai-nilai ajaran agama, orang kemudian hatinya jadi apa? Jadi lembut. Coba lihat pesantren. Ada lagi kan tinjauannya. Kalau kerumunan orang banyak, ada kecenderungan untuk melakukan tawuran, ribut. Anak-anak sekolah kan suka ngumpul-ngumpul. Di pesantren itu ribuan. Di pesantren itu ribuan. Di Balaraja, di Darul Qolam itu 5.000. Kemudian saya di Pandeglang itu ada namanya Pondok Pesantren Al Ihsan, itu 500. Kemudian kalau di Gontor udah lebih daripada 5.000. Darun Najah lebih dari 5.000, 6.000, 7.000-an. Tidak ada ceritanya tawuran. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama meredam emosional manusia. Cuman yang kadang-kadang kita sedih, yang kita prihatin itu kan, orang muslim nyekolahin anaknya nggak mau kepada pesantren, gitu kan. Itu Ustadz susah anaknya, katanya nggak mau. Tapi ada kalimat yang sangat menarik dari seorang pengelola pondok pesantren waktu Ramadan tahun lalu. Beliau bilang begini, kalau anak kita umur 13 tahun sudah ngatur kehidupan rumah tangga kita, ngatur ibunya, ngatur bapaknya, maka bagaimana nanti kalau umur 20 tahun bisa melangkahi dan hilang etika anak kepada orang tua? Maka patut kiranya dari awal diberikan tuntunan-tuntunan agama, diberikan pendidikan-pendidikan agama. Boleh jadi silahkan sekolahnya di umum, tapi pendidikan agama di rumah tidak lepas. Di sekolah kan di umum silahkan, tapi saya pesan kalau bisa jangan di sekolah-sekolah Nasrani. Karena apa? Di Muslim pun sekolah-sekolah yang bonafit sudah banyak, sudah bagus, sudah di mana-mana banyak sekolah-sekolah yang hebat yang milik umat Islam. Secara tidak langsung memberikan pembiayaan, memberikan modal, memberikan investasi uang dan kekayaan kepada sekolah-sekolah saudara kita yang non-muslim. Yang muslim akhirnya kurang biaya. Ada istilah wala yamutu wala yahya. Sekolah kurang bermutu karena kurang biaya. Itu banyak madrasah, ya kan? Sanawiyah, nggak ada minat. Padahal begitu kita orang tuanya meninggal, dibacain apa? Dibacain Yasin, zikir, tahlil, Quran. Setidaknya kalau yang sekolah-sekolah di agama, mereka belajar agama enggak? Kan pasti belajar Quran. Jadi ketika Ismail disampaikan bahwa dia bakal disembelih, kata dia, ya saya siap, wahai ayah, siap. Terus dia bilang apa? Dibawalah ke hijab Ismail, lalu tangannya dia bilang apa? Wahai ayahku, tolong ikat tanganku dan kakiku supaya aku tidak meronta-ronta. Karena ketika engkau letakkan golokmu di leherku, kemudian engkau saksikan aku meronta-ronta, maka engkau akan teringat selama-lamanya. Dan aku takut, kata Ismail, kalau aku meronta seakan-akan aku kurang tulus terhadap menjalankan ajaran Allah. Sampai seperti itu Ismail. Tapi begitu sudah diikat tangannya, diikat kakinya, dia bilang apa? Ya sebentar, katanya. Rasa-rasanya saya kalau diikat kurang ikhlas juga, katanya. Tolong dilepas saja deh, katanya. Dan hati-hati jubahmu jangan sampai terjuntai ke bawah, karena takut nanti darahku akan muncrat ke jubahmu dan ibu akan melihat dan ibu itu akan terbayang selamanya dan dia akan selalu meratap kalau dia ingat aku, kata Ismail. Cerita singkatnya,
Golok diambil lalu diletakkan di leher. Itu golok digerak-gerakan ke atas, ke bawah, ke atas, sedikit pun tidak mampu melukai leher Ismail. Berulang-ulang. Akhirnya Nabi Ibrahim agak jengkel juga, dibanting golok. Begitu dibanting golok, jatuh di sebongkah batu, batu pecah. Kata Ibrahim, ente gimana sih Lok? Golok. Batu segitu keras bisa pecah leher anakku yang lembut dan halus, tidak sedikit pun kau lukai. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata golok, bagaimana aku bisa melukai leher anakmu sementara Allah melarangku untuk melukainya? Masa aku lebih patuh kepada engkau Ibrahim daripada Allah? Baru insaf dan baru sadar. Saat itulah terjadi pertukaran antara Ismail dengan kambing. Maka simbol kurban itu bukan manusia, tetapi dengan hewan binatang. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan kita petik. Binatang yang dikurbankan adalah manusia harus bisa mengambil hikmahnya, sifat-sifat kebinatangannya yang harus dikorbankan. Orang yang berkorban, dia harus menghapus dari kehidupannya sifat-sifat kebinatangan. Binatang kan nggak tahu siapa ibunya, nggak tahu siapa bapaknya. Contoh ayam, udah gede jadi ayam jago, emaknya dikawinin, gitu kan? Iya kan? Ayam jago, udah gede itu, kuruyuk, nyamperin emaknya mau juga dikawinin sama anaknya. Itu binatang, dia tidak bisa membedakan. Yang kedua, sifat keserakahan. Sifat serakah itu adalah sifat binatang, bukan sifat manusia. Jadi kalau kita manusia maka harus dihapus. Contoh, kalau kita ke kebun binatang, monyet, kita lempar pisang, dia tangkap, dia makan. Kita lempar lagi, dia tangkap lagi, pegang kakinya, lempar lagi, terus saja tuh. Gak pernah apa? Gak pernah nolak. Kalau kita lempar tuh pisang ke temennya, dia sabet juga tuh. Temennya gak boleh dapat. Itu sifat-sifat binatang. Manusia tidak boleh seperti itu. Makanya ada konsep zakat, infak, sedekah itu berbagi dengan orang lain. Tidak boleh serakah. Kemudian sifat kebinatangan adalah diantaranya memusuhi orang lain. Sementara ajaran Allah Subhanahu wa taala harus saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Justru agama Allah mendidik hamba-hambanya supaya saling membantu, saling bahu-membahu, saling tolong menolong, bukan saling menyakiti, mengintimidasi, apalagi saling membunuh. Sedangkan konsep ataupun sifat-sifat kebinatangan biasanya saling bermusuhan, bahkan sampai membunuh. Coba kita lihat acara flora dan fauna. Nggak ada tuh macan damai, iya kan? Nggak ada macan damai. Dia selalu memangsa yang lain, selalu memangsa yang lain. Nah, ini harus dihapus sifat-sifat kebinatangan, keserakahan, kesombongan, yang harus dihindari oleh manusia. Maka diganti tuh kurban yang tadinya Ismail, kemudian diganti dengan kambing. Nah, ini namanya kesinambungan amal setelah kita Ramadan selesai lalu masuk ke Dzulhijjah, yaitu melakukan Idul Kurban. Tadi saya singgung bahwa orang lebih senang berbondong-bondong, beramai-ramai nyari hewan kurban ketimbang mau berkurban. Coba kita balik sekarang, ramai-ramailah menyerahkan hewan kurban ke masjid atau ke mushola yang kita dekat. Jangan ramai-ramai nyari daging kurban. Kalau teman-teman kita yang biasa merokok, misalnya sehari satu bungkus, sebungkus berapa? Ada yang biasa ngerokok nggak? Nggak ada semua. Ini soleh semua ini, luar biasa. Misalnya sebungkus 10.000 sehari. Kalau sebulan
300 ya, 300.000. Kalau 10 bulan 3 juta. 3.600.000. Allahu Akbar. Iya. Saya tidak melarang teman-teman ataupun orang lain merokok, itu hak prerogatif perorangan. Silahkan gitu kan. Tapi alangkah ruginya ketika kalau saya merokok kemudian saya tidak berkurban. Kenapa? Merokok kalau kita tinjau dari sisi hukum, katakan awalnya mubah, kemudian belakangan orang Muhammadiyah bilang haram kan itu ya. Kalau kita tinjau dari sisi kesehatan ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Saya yakin 10, 20 sampai 100 dokter kita duduk bareng-bareng tanya satu-satu, nggak mungkin ada satu dokter pun yang memberikan kata-kata menyehatkan, gitu kan? Kemudian kalau kita tinjau dari sisi ekonomi, itu sangat tidak ekonomis, sangat tidak ekonomis, menghambur-hamburkan uang kan, gitu. Sementara kata Allah, kulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan kalian makan. Makan kan ada kepentingannya walaupun hukumnya mubah. Karena dengan makan kita bisa tambah gizi, tambah energi, bisa ibadah. Tujuannya ke sana, bukan untuk bikin perut buncit. Bukan. Supaya bergizi itu maksudnya supaya kuat berdiri dan sholatnya bagus. Ini makannya banyak gitu kan, gizinya bagus, sholatnya nggak kuat. Itu lari dari konsep makan itu. Jadi makan itu sebenarnya secukupnya. Saya juga ini belum cukup katanya makannya, terus saja nambah. Gitu. Kulu silakan makan kata Allah. Washrabu silakan minum. Tapi kata Allah wala tusrifu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, saya menganggap bahwa merokok itu berlebih-lebihan. Tapi kembali, saya tidak melarang teman-teman merokok, silakan, itu hak prerogatif. Hak perorangan ya. Nah, gitu. Karena saya tidak ditanya bagaimana hukum merokok kan itu. Silakan. Tapi gitu kan, kalau merokok jalan terus korban nggak jalan, ini keliru dan rugi. Yang dianjurkan agama ditinggalkan, yang ditinjau menurut pandangan agama kurang bagus, katakan makruh kan kurang bagus. Makruh itu kurang bagus. Sebabnya apa? Dibenci Allah. Dibenci Allah. Tidak disukai. Masa yang tidak disukai Allah dikerjakan, yang dianjurkan Allah kemudian ditinggalkan, kan keliru pilihannya. Maka yang bagus itu adalah silahkan saudara-saudara merokok, tapi korban jangan ditinggalkan. Tapi yang lebih hebat lagi, tinggalkan merokok untuk korban. Kan gitu. 3.600.000 dibuang begitu saja, dan itu tidak terasa. Yang hebat itu nambah keberanian kalau merokok, berani ngutang, berani minta dong sebatang gitu kan gitu. Tapi coba kalau pas kotak amal lewat di masjid, dompet lupa ke bawah, berani nggak ngutang ke sebelah? Ngutang dulu dong gua gitu kan, ini kotak amal lewat, enggak. Ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk berkesinambungan beramal dengan Idul Kurban. Malah dilewatin. Dia nggak mau korban, rugi. Kalau orang yang pergi haji ada kesempatan untuk nambah amal setelah dia puasa di kampungnya. Dia pergi haji ada tawaf, ada sa'i, ada tawaf sunnah, bisa baca Quran kan gitu. Kemudian sholat sunnah di Masjid Nabawi, sholat sunnah di Masjidil Haram, pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah kita di Indonesia apa kira-kira pertanyaannya? Puasa udah nggak ketemu, iya kan? Terawih ada nggak terawih? Disebut orang apa? Ini mulai kapan katanya? Masa waya gini terawih? Nggak ada terawih. Alhasil kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, itu sangat kecil peluangnya kalau kita tidak pandai-pandai melihat, gitu kan? Apa saja nih yang kira-kira bisa kita istiqomahkan sebagai kesinambungan amal pasca Ramadan. Maka setidaknya nih ada 3 hal yang perlu kita jaga supaya tetap berlanjut dan pahalanya tidak berkurang. Yang pertama, kita harus tetap jaga berjamaah.
2 minggu yang lalu saya ketemu dengan bendahara MUI Provinsi Banten. Saya ngobrol. Di tengah-tengah cerita, beliau cerita tahun 2000 pernah merapikan makam para pahlawan di BSD yang 1000 orang itu berserakan. Ditertibkan lah ceritanya. Perangnya tahun 1948. Lalu ditertibkannya tahun 2000. Di antara sekian banyak itu para pahlawan, ada satu orang yaitu kiai. Ternyata tubuhnya masih utuh. Bajunya masih utuh, kemudian goloknya masih ada. Semuanya masih utuh. Ya, kiainya bener nih mah. Ya. Iya bener. Kiainya bener, ikhlas gitu ya. Ikhlas. Kemudian yang kedua, ayahnya dari bendahara itu 11 tahun yang silam. Jadi dulu bapaknya pesan sebulan lagi mau meninggal, baik, tolong nanti kalau bapak meninggal jangan dikubur di taman makam pahlawan. Nanti jadi susah kalau mau ziarah itu. Terus kamu nggak bisa ke kampung. Kalau bapak dimakamkan di kampung, nanti kamu bisa ketemu sama saudara-saudara kamu, kerabat-kerabat kamu di kampung. Bisa sedekah, bisa infak. Akhirnya nurut, dimakamkanlah di kampung. Tapi setelah lama, 11 tahun kemudian, ini kan agak susah karena dulu kosong. Jadi dikuburnya di ujung sana. Sekarang kalau mau ziarah ke tempat ayahnya, dia harus melangkahi makam-makam orang lain. Jadi kurang enak di hati beliau. Rembukan, musyawarah dengan keluarga, gimana kalau kita pindahin beli kapling yang lain? Setuju, dibongkarlah ceritanya. Begitu dibongkar, udah dibongkar nih, semerbak wangi, harum, gegerlah orang-orang sekampung situ. Karena nggak ada ceritanya namanya bangke, wangi ya, itu wangi. Begitu semakin penasaran, dibuka. Setelah dibuka apa? Kain kafannya cuma kotor saja, lalu tubuhnya masih utuh. Saya kan jadi penasaran. Kalau yang kiai, udah pasti kiai mah amal solehnya banyak ya. Karena janji Rasul, hamilul Quran, orang yang hafal Quran itu otomatis cacing, ulat, tanah tidak mau makan. Tidak mau makan. Imam Al-Qurtubi menggambarkan sabda Rasulullah SAW, kubur, begitu kita masuk ke dalam liang kubur, orang-orang pada pulang, kata kubur apa? Anak Baitul Wahdah, kata kubur nih. Jadi Imam Qurtubi dia mencatat, dapetin hadis Rasul, ditulis kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, halaman 88. Dia bilang apa? Anak Baitul Wahdah, gua nih rumah menyendiri, nggak ada orang lain. Boleh jadi kita beli kapling, ini kapling keluarga, ini engkong kita, ini bapak kita, ini mak kita, ini kita, semuanya kumpul saudara. Jadi kalau tahlilan gampang, Al-Fatihah itu rame-rame ya. Tapi tetap masing-masing, nggak ada itu. Biar di Indosat canggih, HP-nya kayak apa, tetap aja nggak bisa komunikasi itu. Ya, cukup? Belum bahaya. Jadi kata kubur gitu, ana baitul wahdah. Lalu kata kubur apa? Ana baitud dudi. Gua nih rumah di mana di dalamnya banyak ulat dan belatung. Pokoknya siapa aja tuh dimakan, digigit, illa hamilul Quran, kecuali orang yang hafal Quran. Nah, kita makan boro-boro hafal Quran, kuliah aja kusut. Iya kalau ngimamin kuliah di kampung, RT kelewat pede, gitu kan? RW kurang pede, tapi hafalannya lebih cakep daripada RT. Begitu maghrib, kata RT, "Weh, lu imam weh." Kata RW, "Lu aja teh," gitu kan. Dorong-dorongan. Iya, weh, teh, weh, ayo. Teh, weh, ya akhirnya aja.
Dorong-dorongan, akhirnya karena RT terlalu pede, berani maju. Begitu maju, dia baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. RW ngerasa hafalannya lebih cakep, bukan lailatul til. Dia bilang, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tetap ngotot, terlalu pede kan? Kata RW, gua inget mah bacanya bukan tul, til. Til. Nah, karena udah 2 kali diingetin, pasrah. Lagi yang ingetin RW kan pangkatnya lebih tinggi ya. Ya umumnya kan begitu, orang kalau ditegur sama pangkat yang lebih tinggi, itu nurut aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah gitu kata RW. Udah batal sebenarnya tuh RW itu sembahyang. Ngomong, wa ma adraka ma lailatul qadr. Karena tadi til, dia baca til lagi. Tul. Dia baca lagi, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Balik badan tuh RT. Lu gimana sih we? Gua baca til, lu baca tul. Gua baca tul, lu baca til. Nah ini sebenarnya mungkin semacam guyonan. Tapi sebenarnya kalau boleh kita kaji, ini hakikatnya adalah keterbatasan ilmu. Ilmu apa yang bisa kita paham membedakan antara mana yang tul, mana yang til? Ilmu nahu dan sorof. Ilmu nahu dan sorof. Dan itu adalah seperangkat ilmu yang tidak bisa, kita tidak tahu dan harus tahu sebenarnya. Karena terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau kita kurang mampu dalam perkara itu, maka gampang terpleset. Gampang salah. Apalagi kalau hafalan kita terbatas. Nah, jadi tadi tuh, ya hamilul Quran. Orang yang hafal Quran baru tuh aman. Udah kita makan di dunia makannya enak-enak ya. Iya kan makannya enak-enak. Wah, segala macam yang enak-enak kita makan semua. Quran kagak hafal. Ya, kata ulet nih, ini mah makanan gua nih yang gua tunggu-tunggu udah lama kan itu. Dan menurut penelitian bahwa mayit ketika dikuburkan 2 hari saja, itu antara perut dan kemaluan itu yang pertama kali membusuk. Kemaluan sama perut. Karena rata-rata orang ribut, berantem gara-gara urusan perut sama urusan kemaluan. Dan tidak sedikit orang yang tidak punya malu cuman gara-gara ngurusin perut dan kemaluan. Udah nggak pakai malu-malu tuh. Ya maaf, mungkin secara kebangsaan dan kenegaraan masih saudara kita karena setanah air kan yang menjadi PSK. Kalau di sini di mana nih? Udah hilang ya di Keramat Tumbak mah ya. Iya, kalau di sana di Pondok Raji ada tuh Tegal Rotan. Kalijodo ya. Iya, Gang Doli juga. Kalau di Bandung Saritem. Itu kan udah menghilangkan rasa malu. Nah, sampai mana nih? Sampai Saritem kan? Kalau yang Saritem mah jadi inget-inget biasanya. Nah, jadi amal kita harus berkesinambungan. Tadi setidaknya ada 3 hal yang harus kita jaga. Apa? Itu tadi cerita yang 11 tahun ternyata masih utuh, masih harum. Saya kan jadi penasaran. Amalan apa yang beliau bisa menjaga sehingga terpelihara tubuhnya tidak hancur? Ini kan penting sebenarnya. Udah 11 tahun. Kalau tadi kiai pastilah hafalan Qurannya banyak. Ini orang biasa. Saya tanya. Kata Haji Mbai namanya. Dulu ayah saya Ustadz, kalau anak-anaknya lambat sholat, ngamuk, marah, sewot, pokoknya kita diomelin habis-habisan. Nggak boleh sembahyang apa, ditunda-tunda itu. Beliau bilang. Jadi selalu menjaga sholatnya berjamaah. Dulu saya pernah ketemu sama Kiai Haji
yang di Cempaka Putih itu siapa tuh, almarhum tapi udah, Mehmet Junaid As-Siddiqi, pernah dengar? Ya, di Cempaka Putih itu beliau cerita juga, sama ayahnya selama 40 tahun tidak pernah tinggal berjamaah. Nah, saya kira kalau hafalan Quran relatif lah, mungkin kita bisa masih sanggup, cuman waktunya untuk ngapal kan cukup lama, cukup membutuhkan waktu yang panjang. Tapi berjamaah saya kira tidak ada satu hal yang satu hambatan, satu halangan, karena bagaimanapun bisa kita lakukan di rumah bisa, di aula bisa, di musola bisa, dan di masjid lebih bisa lagi. Dan tingkat ketenangan dan kehusuan serta keikhlasan itu sangat variatif, dan di masjid jauh lebih khusyuk dan lebih ikhlas biasanya. Tapi saya kira kalau berjamaah di mana saja bisa kita lakukan. Oleh karena itu barangkali amal ini yang bisa kita pertahankan dan bisa kita jaga. Kalau Ramadan kita bergegas pulang, itu kan, bergegas pulang, mau ditanya amalan apakah pada bulan suci Ramadan yang paling disukai? Amalan nunggu beduk gitu. Iya, nunggu beduk, bukan apa? Bukan berjamaahnya. Nah, terus yang kedua, yang bisa kita pertahankan adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi, mengaji. Kayak di tempat kita seperti ini, atau mungkin di rumah ada majelis-majelis ilmu. Rasul pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, bila mana kalian menjumpai taman-taman surga, maka mampirlah kalian, karena di situ Allah sudah memberikan hidangan yang sangat banyak. Kata sahabat, apa yang dimaksud taman surga? Majelis zikir dan majelis ilmu. Ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Tapi yang sangat dahsyat pahalanya adalah majelis ilmu. Karena Rasul memberikan satu gambaran, kita duduk di majelis ilmu itu jauh lebih baik daripada berinfak 1000 ekor kuda di jalan Allah. Orang nggak mungkin berinfak 1000 ekor kuda. 1000 perak pun kadang-kadang berat. Iya kan? 1000 rupiah pun kadang-kadang berat, apalagi sampai 1000 ekor kuda. Kalau dia tidak punya pengetahuan yang dalam, ilmu yang mendorong dia mau melakukan berinfak, ilmu yang mau mendorong dia berjihad, ilmu yang mau mendorong orang itu mau beramal lebih banyak, dan ilmu yang membuka mata hati manusia lebih terang mana keindahan surga dan mana keindahan dunia. Ketika kita menganggap dunia segala-galanya, maka sesungguhnya kita ilmunya belum ada. Karena kita baca wal akhiratu khairu wa abqa. Tetap yang namanya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ketika kita terang mengenai surga, maka kita akan melihat apa sih syarat-syarat ataupun upaya-upaya untuk mendapatkan surga Allah. Apa? Ya ibadah, kemudian infak dan sedekah serta lain-lainnya. Amal-amal semuanya itu baru kalau kita melakukan transaksi dengan Allah, barulah jadi amal. Sebelum ditransaksikan dengan Allah, maka tidak jadi amal. Maka sulit untuk mendapatkan masuk surga. Lagi-lagi ilmu yang membuat terang hati manusia menerawang ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi apa tuh? Baca Quran, salat berjamaah. Udah 3 ya, thalabul ilmi ya 3. Ya kalau udah 3 habis ya udah ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya baik, apabila ada pertanyaan dari Wadan Ahwat, dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Sattar ya Syakur ya Jabbar ya Qahar ya Ghaffar ya Latif ya Khabir ya Sami'u ya Basir. Istajib doana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh telah Kau amanahkan kepada kami hidup. Jadikan kami orang yang pandai menggunakan hidup ini untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk dekat denganmu ya Allah, untuk meraih ridho dan kasih sayangmu baik di dunia juga di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, telah Kau amanahkan kepada kami kitab suci-Mu agar kami mempelajarinya ya Allah, agar kami memahaminya ya Allah, dan yang paling utama agar kami dapat mengamalkannya sesuai dengan petunjuk dan tuntunan-Mu ya Allah. Sampai hari ini masih banyak ayat-ayat firman-Mu belum sempat kami pelajari dan belum sempat kami pahami, lebih-lebih kami amalkan ya Allah. Ampuni dan maafkan kelalaian kami ya Allah, dan tanamkan di dalam lubuk hati kami kerinduan dan keinginan yang dalam, agar kami mau mempelajari dan membaca, menghayati serta memahami, juga mengamalkan pesan-pesan ajaran-Mu ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami pun sama ya Allah. Kadang-kadang mereka asik berbangku tangan, duduk di depan televisi sementara ya Allah. Sungguh kami masih jauh untuk memahami firman-firman-Mu ya Allah. Gelak tawa terbahak-bahak di tengah keheningan dan kesunyian ya Allah, tidak menjadi sebuah renungan bagi kami ya Allah. Akankah layak kami masuk ke dalam surga-Mu tanpa mengerti ayat dan firman-Mu, apalagi menjalankan ajaran-ajaran-Mu ya Allah. Sungguh jangan Kau memberikan rasa puas di dalam hati kami kalau kami sudah sholat ya Allah, karena sholat yang kami lakukan sedikit pun belum kami pahami makna-maknanya ya Allah, apalagi hakikat sholat itu ya Allah. Sehingga karena keterbatasan pemahaman dan pengertian kami terhadap sholat sebagai ibadah dan upaya mendekatkan kami kepadamu ya Allah, masih banyak yang belum kami pahami ya Allah. Maka lahirlah di dalam hati kami rasa malas yang hebat ya Allah, rasa enggan dan rasa berat yang kuat ya Allah. Jadilah kami orang-orang yang meninggalkan sholat pada waktu itu ya Allah, karena keterbatasan pemahaman dan pemaknaan kami terhadap sholat dan ibadah yang kami lakukan ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, terangkan pula hati saudara-saudara kami, agar hati kami menerawang untuk merindukan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami yakin bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara sifatnya, dan kami juga yakin ya Allah, kami juga mengerti bahwa hidup ini sementara ya Allah. Namun sadarkan kami ya Allah, agar kami memiliki semangat yang tinggi untuk meraih ridho-Mu dengan amal-amal soleh yang Kau janjikan ya Allah. Ya Allah, telah Engkau titipkan rizki kepada kami ya Allah. Sekecil apapun jadikan rizki itu sebagai media rasa syukur dan ibadah kami kepadamu ya Allah. Ikhlaskan bila kami tidak cukup dengan rizki yang Engkau berikan ya Allah. Lahirkan dan tanamkan rasa ridho serta ikhlas di dalam hati kami ya Allah, karena kami barangkali belum pantas untuk mendapatkan tambahan rizki darimu ya Allah. Karena sesungguhnya dengan rizki yang sedikit pun ya Allah, ibadah kami jauh lebih sedikit daripada anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, telah Engkau uji kami, saudara kami, kerabat kami, keluarga kami, tetangga-tetangga kami dengan sakit ya Allah. Kadang-kadang hati kami mengeluh dan tidak ridho, rasanya tidak ikhlas dan berat hati untuk menerima ujian itu ya Allah. Padahal ujian itu datangnya hanya seketika saja dan sesaat saja, bila dibandingkan dengan sehat sungguh masih jauh bandingannya ya Allah. Ajarkan kepada kami ketulusan dan keikhlasan di dalam menghadapi ujian dan cobaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan ilmu yang telah kami dapatkan di mana saja kami belajar ya Allah. Jadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.